Kak Irma, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya mau ngajak Kak Irma dan Bapak Ibu yang hadir di malam ini melalui virtual untuk berdoa dulu. Saya akan pimpin ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami boleh on air kembali. Kami boleh bertemu dengan narasumber yang lain yang tentu semoga menjadi berkat bagi kami semua. Malam hari ini Tuhan kami ingin ngobrol santai, kami ingin curhat, kami ingin membincangkan tentang asih asuh asah anak istimewa. Dalam hal ini kami ingin berbicara tentang adopt anak berkebutuhan khusus dari Ibu Irma Dewayani ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua perangkat yang kami pakai Tuhan agar malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terus gini aja deh. Oke, nggak apa-apa. Senyamannya aja Kak, jadi kita ngobrol. Iya. Oke, siap. Kak Irma dibikin santai. Oke. Sekali lagi saya tanyakan apa kabarnya. Oh iya, maaf. Kabarnya baik, Kak. Bapak Ibu. Saya sehat, puji Tuhan. Bersama seluruh keluarga. Oke. Kak Irma, apa ada earphone Kak? Ada masukan dari Pak Sinto, suara Kak Irma ada feedbacknya. Barangkali ada. Oke. Bentar, ambil dulu ya. Boleh, biarkan aja seperti ini, enggak apa-apa. Ditinggal dulu, enggak apa-apa. Ya. Oke, Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan dulu atau mau chat-chatting dulu juga boleh. Atau kira-kira apa yang mau ditanyakan nanti ya sama Bu Irmanya boleh. Sekedar info, Ibu Irma ini mempunyai anak berkebutuhan khusus yang umurnya kalau tidak salah sekitar 22 tahun. Jadi perjuangannya selama 22 tahun itu yang akan kita bicarakan. Kita akan perbincangkan malam hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu yang mungkin memiliki anak yang berkebutuhan khusus juga. Jadi semoga apa sih pengalamannya Bu Irma ini dalam menghadapi seorang anak istimewa seperti ini, kendala apa yang dihadapi, apa yang diperjuangkan, bagaimana pengobatannya atau mungkin terapi yang dilakukan sampai saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan bersama Bu Irma nanti. Sambil menunggu earphone-nya, Bapak Ibu boleh meninggalkan pesan, mengirimkan pertanyaan. Oke. Gini Kak Luti, mungkin. Oke, sip. Kalau dari saya sih nggak masalah. Bagaimana Pak Sinto, apakah sudah oke? Oke, kita Cara ngilangkan. Nggak apa-apa Kak, itu biasa. Elektronik seperti itu, jadi normal. Nggak apa-apa. Ini lebih jelas sih. Jadi Kak Irma juga mungkin lebih jelas pakai earphone-nya. Iya, lebih jelas banget. Oke, Kak Irma, sehari-hari ini apa yang dilakukan Kak Irma? Ya selama pandemi ini aku cuman jadi ibu rumah tangga aja. Bisa ya, masak aja. Terus ngobrol-ngobrol sama nggak ngobrol ya, main sama Ado, ngobrol sama suami, sama kakak, sama ibu. Semuanya sehat ya Kak ya? Puji Tuhan, sehat semua Kak. Oke. Terus saya sempat dengar juga suami selesai pameran tunggal ya Kak ya? Pameran tunggal tanggal 10 Desember Kembalan. Kemarin itu dia pas berulang tahun yang ke-60.
Jadi dia mengadakan pameran tunggal. Ya, puji Tuhan, lumayan lah. Dan habis ini semoga pesanan lukisan juga semakin banyak ya Kak ya. Ya, gitu kadang-kadang selera Kak Tuti. Ada yang memang suka kayak foto diri, terus gambar yang aneh-aneh gitu. Aku nggak ngerti. Okay. Ya seperti itulah biasanya. Kak Irma. Iya. Saya mau tanya. Iya. Saya kan memang kenal Kak Irma, sekedar kenal nama itu sekitar tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi waktu itu DKI Ngagel ada acara KKN DKI Ngagel yang pertama kali waktu itu. Yeah. Dan saya lihat Kak Irma sama Pak Desemba ini giring menjaga anak, tapi anaknya nggak bisa diam. Waktu itu saya mikirnya anak ini hiperaktif, jadi wih ini papa mamanya hebat ini, jualan nggak ada keselnya gitu. Nah, bisa cerita nggak Kak waktu itu kenapa memang anaknya gitu? Ya memang waktu lahir itu ada istimewa. Gini, waktu dia lahir itu tidak pas bulannya. Jadi 32 minggu dia sudah lahir. Prematur ya Kak? Prematur ya, dokter bilang. Prematur cuman nggak masuk inkubator, jadi kayak masuk alat pemanas gitu. Karena kurang bulan. Nah terus dan juga waktu dia lahir dia nggak nangis. Terus diambilkan oksigen di belakang tempat tidur itu, waktu di kamar bersalin nggak ada. Terus susternya lari berapa detik itu di ruang neotus baru dapat oksigen. Ya mungkin bisa juga karena kekurangan oksigen juga di otaknya. Jadi kira-kira dia katanya dokter bisa juga seperti itu. Dia beda dengan anak-anak normal ya. Tapi waktu itu aku juga nggak tahu sih. Baru umur 3 bulan. Dia kalau orang Jawa bilang itu di gudang. Di gudang itu matanya nggak bisa lihat orang yang ngudang. Tapi matanya belanja kiri kanan gitu. Waduh, saya juga mikir nggak bisa lihat orang yang ajak dia ngomong. Tapi dia kalau untuk pendengarannya sih bisa. Jangan berjalannya waktu dia harusnya proses bayi itu kan ada merangkak. Dia langsung duduk. Pegangan di boxnya itu berdiri. Ya waktu itu kan juga nggak tahu, padahal bayi itu harus melalui proses merangkak juga kan untuk proses otak kanan dan kirinya supaya seimbang. Aduk nggak ada. Jadi dia berdiri, dia berjalan itu sebelum 1 tahun. Jadi kurang 3 hari dia sudah jalan. Waduh, kalau jalan ya udah jualan nggak bisa berhenti, muter aja. Ya itu terus kayaknya ini juga umur sudah hampir 2 tahun. Nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong. Saya tanya dokter anaknya. Bilang nggak apa-apa, ada yang terlambat. Saya cuek aja. Tapi anak ini kok kalau diajak jalan itu cowopet dan nggak bisa tengok kanan kiri langsung. Waduh, kok agak curiga gitu. Terus akhirnya umur 2 tahun setengah saya bawa ke tumbuh kembang anak. Ya itu nggak bisa diam. Terus akhirnya dites telinga
kefokusan kefokusan matanya nggak bisa, untuk telinganya masih bisa. Untuk fokus matanya nggak bisa. Langsung divonis sama dokter tumbuh kembang itu. Ini anak autis ini, dia nggak bisa fokus. Maaf, nggak bisa fokus, terus nggak bisa merhatikan sekelilingnya. Coba ibu langsung ke daycare. Ya saya kasih ke belakang ke dokter jiwa waktu itu. Namanya dokter Enda. Saya bukan dokter Sasanti. Dianjurkan ke dokter Enda. Ya sudah, melalui proses di situ umur 2 tahun setengah dia sudah terapi di daycare itu seminggu 2 kali. Ya sama. Nggak bisa fokus, nangis. Pokoknya ya istimewa lah, beda dengan anak. Jadi saya juga bingung. Tuhan, anakku kok gini? Kok nggak bisa kayak anak-anak yang lainnya? Tapi pada waktu itu pikir saya dokter anaknya bilang nggak apa-apa. Dia ini paling telat bicara. Tapi kok bisa ulung kayak gitu ya dok? Ya biasa, anak laki. Udah kita santai aja, tapi kalau dokter anak yang biasa untuk imunisasi. Kalau yang dokter jiwanya bilang memang ada autisnya. Tuh, gitu Kak. Jadi terus kita terapi. Coba saya masukkan sekolah di Taman Ceria, di Manyar Airdas. Itu anak-anak lainnya tuh bisa konsen, bisa lihat. Aduh enggak dari sana nggak mau duduk. Akhirnya gurunya bilang, Bu maaf, anak ibu ini beda. Kalau bisa tolong Bu diterapi lebih awal. Coba di Harapan Bunda, di Kucang Jajar dekatnya Taman Ceria itu, playgroup Taman Ceria. Ya udah, saya nggak boleh sekolah di situ karena beda kan dia. Ya udah, saya masuk ke Harapan Bunda. Ternyata mahal banget. Akhirnya saya ke daycare itu. Terapisnya seminggu 2 kali. Baru kita tahu kenapa sih anak ini kok autis. Saya tanya dokternya. Macam-macam Bu sebabnya. Nanti coba ibu periksa ke ini, dikasih kayak EPDLC gitu loh. Jadi suruh periksa rambut, darah. Itu aja sih, rambut darah untuk periksa timbalnya. Terus merkuri, pokoknya logam berat itu loh. Ternyata betul. Anak saya itu logam beratnya yang tinggi. Yang bisa mengganggu pola pikirnya. Terus habitnya untuk tingkah lakunya. Itu semua berpengaruh dengan adanya timbal yang begitu tinggi. Gitu Kak. Ceritanya akhirnya jadi wah ya sudah, kita harus terimalah anak ini. Ya udah, pokoknya kalau pergi harus ada papanya. Saya tidak mampu. Saya tidak malu anak saya beda dengan yang lainnya, saya tidak malu. Cuma saya tidak kuat jaganya. Capek, lari, jalan terus. Ada satu poin tadi yang saya tertarik. Saya tidak malu. Karena apa ya? Saya sendiri, saya sering melihat kalau biasanya nih orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, mereka ada malunya. Jadi kadang mereka nggak berani mengajak anak mereka untuk ke muka umum gitu. Dan saya tertarik dengan Kak Irma tidak malu gitu. Iya.
Kok bisa ada kepikiran saya tidak malu tuh gimana enggak? Ini kan luar biasa. Ya, betul. Ini anak nggak tahu ya Kak, waktu itu berani mengajak ke muka umum kayak gitu. Ya, memang beda-beda ya tiap orang yang dikasih berkat untuk anak, baik itu anak istimewa kayak Adolf ataupun yang apapun lah. Nggak tahu pada waktu itu saya sama Desember itu seneng gitu loh, maksudnya seneng karena waktu setelah menikah nggak langsung dapat anak. Jadi waktu dapat Adolf laki nah, itu bangga gitu loh. Jadi sering saya juga nggak malu. Saya sering masih dia umur setahun saya ajak jalan-jalan di kampung. Walaupun dia beda cuek saya seneng saya ajak jalan-jalan. Kan banyak yang ada seusia dia itu 1 tahun belum bisa jalan. Mereka baru bisa jalan 14 bulan. Jadi mereka juga ada rasa jelas. Loh, Adolf sudah bisa jalan. Tapi jalannya kok kenceng banget. Katanya tetangga yang seusia dengan Adolf. Ya itu Kak, jadi saya bangga lah. Saya nggak mikir anak saya beda atau apa. Saya bangga, saya senang, saya dapat anak gitu. Itu Kak. Ini Adolf sekarang umur berapa ya Kak ya? Sekarang umur 20. Umur 20. Ya, sudah pemuda Kak. 20 tahun dan ketemunya tadi umur 2, jadi 18 tahun. Ya. Mengasuh anak berkebutuhan khusus yang tentunya tidak mudah ya. Apa aja yang sudah dilakukan Kak Irman? Semakin besarnya ya, kan soalnya kalau terapi kayaknya kan semakin lama juga biasanya dikurangi ya terapinya kadang ya. Bisa cerita Kak? Kalau untuk Adolf, dia semakin besar ini masih tetap terapi Kak. Karena dia belum bisa ngomong. Tapi dia enggak bisu. Sampai umur 20 tahun ini masih Iya, belum. Jadi dia itu hanya merancau kalau dia kesakitan gitu. Terus gitu. Kalau dia senang itu aja Kak. Jadi belum bisa nyampaikan aku mau makan. Tapi kalau dia waktunya makan, dia pasti ambil piringnya, ambil sendoknya. Bisa langsung dikasihkan ke saya. Apa mana nasinya langsung dia ambil. Maksudnya deketin tempat nasi. Kan nggak boleh saya suruh buka, nggak boleh. Soalnya kan panas tempatnya itu. Dia belum tahu. Ya, terus kalau sampai gede ini, saya terapinya cuma apa ya, aja kayak bersama misalnya kalau saya mencuci baju, saya kan kadang pakai mesin, kalau kadang enggak. Itu saja. Duduk sini. Mau, tapi dia enggak mau bantu. Cuci-cuci enggak. Jadi dia cuma lihat sama kayak ambil sikat itu dibuat mainan. Itu bisa asik gitu dia. Sikat pakaian itu loh Kak. Itu terus saya ajarin kalau tolong matikan lampunya. Tapi harus tatap mata. Adolf, dia lihat saya. Matikan pintunya, matikan lampunya. Dia langsung dimatikan. Saya harus tunjuk lampu yang mana.
keran air mandi gitu. Air mandi gitu. Itu Nyalakan nyalakan kerannya. langsung dibuka. Itu Itu Kak. Jadi saya terapinya yang sederhana. Karena waktu di sekolah pun dia juga akademik juga nggak bisa. Kalau dia nggak mood sama gurunya ya nggak mau. Gitu. Jadi kalau Kak Tuti bilang skill, dia hanya pinter bersepeda, Kak. Gitu. Karena kalau menurut dulu kan saya pernah masukkan di inklusi. Klampes, SD Klampes. Dia sebetulnya nggak diterima. Karena belum bisa omong. Ya sudah, saya bilang sama kepala sekolahnya, ya nggak apa-apa sih, saya nggak boleh masuk di inklusi, karena memang ada belum bisa ngomong. Nggak, ternyata kepala sekolahnya memperjuangkan dia di Diknasnya. Dia memvideo aku waktu bersepeda. Itu teman-temannya dia. Nggak ada yang mau bersepeda atau nggak sepeda. Maksudnya belum bisa bersepeda gitu. Ya akhirnya karena Adolf ini bisa bersepeda, Bu. Saya tunjukkan video ini sama Diknasnya, kepala Diknasnya. Baru, oh ya sudah Bu. Nggak apa-apa. Mungkin bisa diterapi ya. Tapi Adolf kan tidak lepas dari sekolah luar biasanya. Gitu Kak. Jadi saya ini sudah nggak sekolah ini. Karena nggak efektif. Daring kan? 2 tahun ini daring. Dia nggak ngerti. Daripada saya bayar sekolah mahal. Wes Dek, leren si adik. Dan juga nggak mau pakai masker, Kak. Jadi nggak boleh masuk sekolah kalau nggak pakai masker. Jadi saya liburkan sudah 1 tahun ini. Udah nggak sekolah. Jadi terapinya ya cuma sendiri ya jadinya. Iya. Dari kita sendiri. Gitu Kak. Ini papanya juga ikut membantu kan ya? Oh pasti ya. Teler ya. Apalagi Adolf itu gampangan apa ya? Kecolok dengan makanan. Kalau makanannya nggak pas, bisa tantrum, Kak. Tantrum itu bisa marah dengan menggigit, menyakiti dirinya sendiri. Terus ini sama menyakiti orang yang di dekatnya dia. Itu Kak. Jadi jangan sampai dia tantrum. Karena dia sudah gede. Saya ditongko ya bisa jatuh. Kayak di Smackdown. Sudah pernah di. Iya. Jadi dia kalau marah nyerang kita pas nggak waspada. Dia langsung serang, langsung ditongkol gitu. Ya bisa jatuh. Pernah saya. Gak salah waktu itu keracunan. Oh ini dikasih obat herbal. Katanya untuk bisa mengeluarkan racun-racun dalam tubuhnya. Ternyata setelah minum itu heboh, nggak boleh sekolah di Klampes. Karena dia marah. Satu kelas nggak ada yang berani masuk. Ini apa ini? Kursi-kursinya itu disingkirkan semua. Jadi dia untung dipegangnya sama
guru olahraga yang gede gitu. Marah. Saya ditelepon. Saya cepat-cepat ke sana. Benar. Dia sudah dibawa. Sambil marah, nangis gitu. Semua pada takut semua. Karena saya datang. Dia lihat. Terus dia berdiri. Dia peluk saya. Dia udah boleh marah. Saya bilang gitu. Bu, ditenangkan dulu. Nggak usah sekolah dulu. Nggak apa-apa. Tadi dikasih makan apa, Ibu? Terus saya cerita kalau dicobai obat herbal untuk mengeluarkan racun-racunnya di dalam tubuh Adolf. Ternyata seperti ini. Berhentikan aja, Bu. Nanti marahnya bisa hebat. Ya udah saya bawa ke dokter. Dokter bilang, udah Bu, ini berikan dulu pakai obat kimia gitu aja. Ya udah, saya berhentikan kok. Saya libur satu minggu. Di inklusi itu karena kan nggak boleh. Kalau tantrum marah nggak boleh. Tapi puji Tuhan, akhir-akhir ini saya cobain dikit-dikit makanan yang istilahnya bagi dia kurang umum. Misalnya kayak dulu kan suka makan yang organik. Sekarang sudah saya coba yang biasa. Ya, efeknya cuma nggak tidur lah. Bisa nggak tidur 3 hari. Waduh. Bisa maknya sama bapaknya bisa teler. Karena kalau dia kadang nggak bisa tidur, kadang rewel, terus. Gitu. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, saya harus bisa nerima. Ya dulu ya kadang-kadang masih marah juga. Bilang gini, Tuhan, sampai kapan sih Tuhan? Aku ini capek banget. Ya saya manusiawi, saya bukan malaikat ya, Bang. Jadi saya nggak munafik lah. Mungkin orang itu Kak Irma sabar ya. Enggak. Saya nggak sabar Kak Tuti. Saya memang dibentuk sama Tuhan. Lewat Adolf. Lewat disembah juga. Jadi ya pas double. Ya udahlah. Saya cuman bilang sama Tuhan Yesus. Berikan saya kekuatan untuk bisa menikmati ini semua. Karena saya sebetulnya nggak kuat, saya capek, saya jenuh, saya bosen. Tapi harus bagaimana Tuhan? Kalau bilang begitu terus juga nggak ada jawabannya. Jadi saya hanya bisa Roh Kudus tolong saya. Berikan kekuatan untuk saya bisa menikmati ini. Itu aja. Akhirnya ya. Kalau dia rewel, saya diemin aja. Dia kadang teriak-teriak sampai tetangga datang. Dikira saya mukuli dia atau apa. Padahal enggak. Gitu loh, Kak. Ya, seperti itulah Kak untuk suka-dukanya. Tapi ya beda-beda sih anak kebutuhan khusus. Kan ada yang diam. Ada yang kayak Adolf. Gitu. Ini Kak Irma ada komunitas nggak sesama autis atau gimana itu? Ada ya teman sekolahnya itu. Oh, dari teman sekolah ya. Iya, karena teman sekolahnya ini ya maaf, tidak ada yang cacat fisik. Jadi nggak ada yang tuli. Nggak ada yang buta.
rata-rata yang ADHD, autis itu juga ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Jadi komunitasnya di sekolah ini Kak. Gitu. Ya kita memang share. Dari apa ini berat Adolf ini? Kalau Adolf itu dibandingkan yang dulu sama teman-teman yang dulu. Kalau katanya kepala sekolahnya bilangnya sedang saja. Dan dia hanya tergantung makanan. Kalau makanannya cocok baik, dia pasti nurut. Nggak marah, nggak tantrum gitu. Jadi sudah terkenal kalau di sekolah tidak boleh ambil makanan teman-temannya. Karena teman-temannya bebas. Ada yang makan ini boleh, makan itu boleh. Adolf enggak. Jadi teman-teman sekolahnya tuh yang di inklusif pun juga tahu. Yang di ini wali muridnya juga tahu. Jadi kita komunitasnya beda sih Kak. Kalau ada yang autisnya bisa makan sembarang tapi dia nggak tantrum. Cuman dia nggak fokus. Diajarin akademik nggak nyantol gitu. Bukan bodoh, tapi karena makanya bebas. Itu aja sih Kak. Jadi aku nggak punya komunitas di luar. Untuk anak-anak seperti Adolf. Mengajari Adolf untuk tidak ambil makanan sembarang gimana itu Kak? Oh, dia selalu nurut dengan perintah. Dengan orang yang terdekat dari dia. Misalnya saya sama bapaknya. Kalau saya ajak ke pot gitu ya, saya kenyangi dulu. Dengan makanannya dia. Terus saya ajak makan. Dia mau. Saya cobain sedikit-sedikit. Nanti pulang kalau agak umur lagi gitu. Saya belikan degan hijau. Saya gelontor sama itu Kak. Ya lumayan. Terus dia bisa agak tenang. Bisa tidur. Ini memang harus waktunya berikan. Seperti itu Kak. Ya, bukannya diincipi gitu. Gitu Kak Tuti. Oke, terus ini tadi kan saya dengar Kak Irma cerita 3 hari tidak tidur. Ini terus yang jaga siapa? Apa yang dilakukan Adolf selama 3 hari kayak gini kalau tidak tidur? Itu sama sekali tidak tidur atau gimana? Iya, sama sekali tidak tidur. Kayak ini semalam tidak tidur. Ini masih melek ya. Masih belum mau tidur. Karena tadi lupa terus mau beli degan. Nanti aja nih setelah acara selesai saya mau keluar. Beli degan. Itu 3 hari. Menghalangi Kak Irma untuk beli degan. Oh enggak apa-apa kan. Sampai jam 9 setengah 10 baru tutup kan itu. Ya kalau nggak tidur itu Kak biasanya kadang umek, kadangnya minta keluar terus. Maksudnya keluar dari kamar. Itu jam 1, jam 2 kita ngantuk. Jadi gantian sama Desember yang ajak main ketiduran gitu. Mesti dia lagi pegang apa. Nggak tahu pegang. Kadang-kadang misalnya ada obat-obatan kita lupa simpen gitu ya. Udah kececer Kak. Yang waras harus yang benar-benar simpen yang barang kita. Gitu Kak. Nggak sampai dimakan dia ya? Obat-obatan yang kececer dipakai? Nggak pernah. Nggak mau. Cuman diambil tempatnya. Kalau yang bentuknya kayak
pil yang strip itu yang satu strip itu yang satu strip diremes-remes sama dia. Kan bentuknya grenjeng gitu Iya, iya. jadi menarik perhatian dia. Kalau yang bentuknya tempat bisa dicek buat mainan sama dia. Jadi kayak buat ecek-ecek gitu sama dia. Saya pernah beli dulu mainan di Kak Tuti yang ecek-ecek yang dari Bali kalau nggak salah kan. Itu masih ada kan? Itu kadang-kadang tak kasih nol itu. Dia main, cek-cek di perempatan. Kita ngamen dop. Gitu. Ya kadang masih mau juga. Ya seperti itulah kuat-kuatan Oke, Kak. Kak. Tadi kan saya dengar Kak Irma cerita, Kak Irma sempat marah. Tuhan kenapa? Kok harus ini? Terus kalau sudah marah tuh sampai kayak apa sih Kak Irma? Terus bagaimana Kak Irma meredam kemarahan Kak Irma sendiri tuh seperti apa gitu? Saya nggak munafik Kak. Saya marah karena saya sudah kesal. Terus digarai sama Ado. Agak rewel. Saya kadang pukul, saya cupik. Tapi dia sekarang pintar. Kalau saya marah, dia mesti tatap mata saya. Kayak zamannya film dulu. Tatap mata saya. Dia langsung lari. Dia lari, kejar, dia putar. Pintar. Dulu enggak, pasrah. Saya pukul, saya cupit. Itu diam aja dia. Sekarang enggak mau melawan. Tapi dengan marah begitu, rasanya lego, terus rasanya nyesel. Langsung walah yo lapo wong arek iki mau yo arek ngene iki mana. Ya sudah, akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Cuma saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya benar-benar capek. Sampai kapan Tuhan? Saya bisa seperti ini. Terus saya cuma bilang gini lagi sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu. Daripada aku berusaha terus, saya berikan kekuatan untuk bisa menikmati nggak enak ini. Itu Kak Tuti. Bener Kak Tuti. Saya kadang marah, nangis, ngomel-ngomel dewe. Ya sampai sekarang ini juga kan seperti itu. Tapi setelah sadar gitu. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku kok ngomel. Aku kesel Tuhan. Mau pergi diajak teman gak bisa. Kalau ngajak Adolf nanti boleh ngomong. Tapi kalau nggak diajak siapa yang jaga? Karena papanya juga ada urusan. Jadi jenuh dengan sendirinya. Apalagi pandemi ini kan nggak ke gereja, nggak bisa latihan. Biasa seneng nyanyi. Maksudnya seneng latihan kumpul sama teman-teman. Udah nggak ada sama sekali. Jadi tambah nemen gitu. Stresnya tambah nemen gitu loh Kak. Kenapa? Jadi me time-nya Kak Irma. Betul Kak. Itu sebagai hiburan saya. Maaf banget. Saya jujur. Itu hiburan saya. Hiburan saya itu bukan ke kayak misalnya main TikTok, jogging apa enggak. Saya nggak suka. Ya, itu selera ya Kak ya. Masih wis tua, masih seneng TikTok ya ada. Tapi saya nggak suka. Saya sukanya itu kumpul sama teman. Latihan nyanyi masih iso nyanyi. Seneng lu rasanya ku happy.
Jadi 2 tahun Jadi ini 2 tahun ini rasane piye yo, piye yo, bosen rew. bosen rew. Apalagi kadang Apalagi kadang dibutuh dibutuh adoh. Terus kadang tak Terus seneni kadang marah-marah, marah-marah, ngomel-ngomel gitu. ngomel-ngomel gitu. Ya wis akhirnya Ya terus wis akhirnya terus diam diam merenungkan. merenungkan. Ya, Ya Tuhan, saya minta maaf saya Tuhan. minta Terus maaf. akhirnya minta Terus akhirnya ampun ya minta gue ampun ambek ya Tuhan. gue ambek Tuhan. Ya karena itu Ya karena itu suka bilang bosan, bosan lah, kurang kurang bersyukur. bersyukur. Ya Ya istilahnya istilahnya nggak munafik ya nggak apa munafik ya. ya apa ya. Orang bilang harus Orang bilang bersyukur harus lah punya anak bersyukur lah begini. punya anak begini. Ya memang harus Ya bersyukur. memang harus bersyukur. Apapun yang Tuhan Apapun izinkan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, ya harus kita tetap ya bersyukur. kita tetap bersyukur. Tapi saya nggak Tapi munafik. saya nggak munafik. Saya kadang Saya mangkel, mangkel, saya marah, saya marah, saya kecewa. saya kecewa. Tapi seperti kata Seperti kata pendeta Florida yang dulu. kalau bilang sama Kalau Tuhan, bilang sama apa Tuhan? Apa Tuhan? Kok saya? Kok susah ini terus? Gak ada jawab. Gak ada jawabnya. Benar, gak ada jawab. Gak ada jawab. Yang bisa kita minta sama Tuhan, ya cuman Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bisa menikmati gak nyaman ini dengan rasa yang damai sejahtera. Itu aja Kak Tuti. Terus langsung mangkel itu hilang. Kecewa itu berkurang. Marah juga langsung redam. Jadi sampai sekarang pun saya kadang kalau marah ya marah. Saya sama Adoh. Tapi setelah gitu Nyesel. Ampun Tuhan. Ya sudah, cuma gitu aja Kak. Jadi apa ya istilahnya? Kalau saya bukan ibu yang baik, iya. Saya bukan ibu yang panjang sabar. Ibu yang melatih anaknya supaya begini begitu. Enggak, saya bukan tipe itu. Kak. Saya kurang fighter untuk membangun untuk Adoh supaya bisa begini, bisa begitu. Enggak. Jadi saya ini masih berjuang terus untuk bisa menerima Adoh bahwa ini berkat bukan kutukan. Gitu kan. Karena saya juga nggak tahu. Kan ada yang bilang saya lihat ada khotbah. Seseorang itu ya contohnya seperti Adoh. Nenek moyang saya mungkin menyembah berhala. Saya juga nggak tahu. Jadi kayak warisan seperti itu. Yang dipatahkan. Terus untuk yang kutuk masa depan itu harus dipatahkan dan diimani. Kalau apa ya istilahnya itu kuasa gelap yang harus dipatahkan dan kita beriman bahwa Tuhan itu memberikan masa depan yang cerah. Itu yang harus kita bangun, Kak. Tapi kadang-kadang kan kita mikir, aku juga mikir sih. Yang orang tuaku dulu mungkin buat seperti itu, aku yang nggak tahu. Nenekku, kakekku, mungkin dari Desember yang orang Ambon juga, itu bisa juga menyakiti hati Tuhan. Ya seperti itu kan. Jadi ya harus tetap diterima, cuma minta kekuatan aja lah, supaya saya bisa menikmati apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Itu aja Kak. Menikmati. Iya.
Iya. Kalau nggak menikmati, stres nggak? Capek, mangkel, kecewa, tambah jumek sampai puasa gelap. Itu. Jadi kalau dinikmati aja. Oke. Kak, tadi ada pertanyaan dari Pak Sinto. Nih, katanya Adolf tahan sakit ya, walaupun itu dicubit atau kena panas sekalipun. Apa betul? Kalau sekarang enggak. Oh. Dulu iya. Waktu kecil itu jatuh ini merempul. Enggak nangis. Sekarang saya cubit. Langsung dipegang tangannya. Jadi dia sakit. Terus saya deketin, dia menghindar. Dia takut saya cubit lagi. Berkembang ya, emosinya Adolf Berkembang. Kalau masih kecil dulu, cubit sampai cuil. Enggak apa-apa. Diam aja. Sekarang dicubit sedikit, lari. Iya. Berkembang. Jadi bisa merasakan sakit. Misalnya kalau kesandung itu berarti sakit. Terus saya cubit langsung bilang pi. Itu berarti sakit. Terus saya deketin lari. Karena saya cubit kan. Takut dicubit lagi. Gitu Kak. Tapi kalau kita langsung bilang enggak cubit. Sini. Enggak boleh nakal. Dia langsung diem lihat, terus dia baru mau datang. Dulu enggak. Dia dipukul. Metekes. Gak ngereken. Tapi sekarang enggak. Jadi kalau dicubit dipukul gini enggak mau dia. Ya, sudah Dideketin lagi. Iya. Jadi dia sudah bisa merasakan kalau itu sakit. Ya barusan ini aja kira-kira umur 19 lah. Tahun lalu. Itu baru dia merasakan. Terus lihat muka terus sekarang. Kalau ada orang datang, dia terus. Dulu kan enggak tahu, enggak mau. Ya, RPDW. Tatap muka itu sudah mulai tertarik. Betul. Apalagi lihat ada cewek cantik. Waduh. Loh iya. Kalau ada teman saya itu cantik putih gitu ya. Dilihatin, dideketin. Duduk sebelah enggak boleh ya. Ini berkerudung ibu. Bukan muhrim malah. Terus dia lihat aja. Gitu. Sama keponakan saya anaknya Mbak Ana. Karin. Kalau Karin datang, lihat aja. Gitu Kak. Jadi udah banyak tatap mata daripada dulu. Ya apa karena mungkin Adolf bisa nangis enggak Kak? Atau punya rasa sedih atau senang tuh bisa mengeluarkan Kalau saya pukul atau saya cubit, dia pasti melelehkan air mata. Gitu. Terus saya deketin enggak mau. Karena saya sakit juga waktu itu. Saya cubit sepukul gitu. Terus dia nangis. Loh. Bisa nangis dong. Dia lihat aku pasti mewek. Yes. Dengan perkembangan waktu ini banyaklah perubahannya dong. Itu Kak. Kak, Adolf sudah punya KTP belum Kak? Udah. Barusan. Itu aja. Lupa saya.
Saya bilang sama Pak Kenny atau Desember ya yang bilang sama Pak Kenny. Pak, anak saya kebutuhan khusus sudah umur 20. Tapi belum punya KTP. Oh iya, saya mau ke situ. Bagus Pak Kenny. Terus ke rumah saya. Lihat Ado. Udah jam 3 sore. Langsung ketemuan di kecamatan. Sama Desember dibawa ke sana. Udah saat itu juga. Lupa aku tanggal barusan kok Kak. Mungkin bulan November atau Oktober. Itu. Cuman ngomong gitu aja sama Pak Kenny. Pak Kenny langsung ke rumah. Jadi ABK pun juga perlu. Harus. KTP juga harus punya juga ya Kak ya. Oke. Harus Kak. Punya KTP barusan. Nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya. Jadi punya identitas. Ya. Punya nik. Iya. Ada lagi Kak yang ditanyakan? Apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Boleh chat. Masih ada 5 menit lagi, nggak kerasa kan? Tidak terasa kita sudah ngobrol selama 50 menit. 1 jam. Hampir 1 jam. Dan saya belajar banyak malam ini. Bagaimana Kak Irma mempunyai anak berkebutuhan khusus, tapi luar biasa. Walaupun ya ternyata ada jengkelnya juga. Saya sebagai orang tua dengan anak yang normal pun kadang jengkel, apalagi kalau seperti Kak Irma seperti ini. Wah, luar biasa ya perjuangannya Kak Irma. Juga untuk orang tua yang lain yang mempunyai anak berkebutuhan khusus yang lainnya, Anda luar biasa, Anda hebat, dan saya percaya Tuhan Yesus yang pasti membekali semua itu, kekuatan itu semua ya juga dari Tuhan semua ya. Iya betul. Oke. Maaf anak saya bolak-balik lewat. Ya nggak apa-apa. Biasanya tuh kalau duduk di sini. Kalau saya ikut pola minggu, itu dia mesti di sebelah nongol. Bisa biarin aja Kak. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Iya Kak. Pakai masker. Karena mungkin belum terbiasa aja, nggak pernah saya ajak keluar. Dulu pakai helm juga nggak mau. Karena dia sering diajak jalan-jalan. Harus pakai. Kalau nggak pakai ini nggak bisa. Nah itu akhirnya mau. Sebetulnya harus dibiasakan Kak. Diajarkan Kak kalau gitu. Iya. Sebetulnya aku harus ngajarkan di rumah juga. Iya. Jadi para mamanya juga harus membiasakan pakai masker sementara di rumah. Jadi dia melihat, oh ada yang pakai masker, saya juga ikut. Oke. Karena kayak isu ambekan. Aku males kan cari. Jujur. Males. Apalagi dia juga. Benar-benar langsung disobek. Jadi dipakai langsung sobek. Ya ditarik gitu Kak. Ya memang saya kurang sabar untuk bisa ngajari dia harus pakai. Kalau diajari saya juga pakai. Pasti mau. Dengan kayak helm itu. Iya. Perlu waktu juga. Karena saya kurang sabar aja, dia nggak sekolah, ya wes. Males aku. Oke, Ya maaf Bapak Ibu. Stop kesabarannya. Ya saya minta maaf, saya nggak bukan ibu yang baik, yang sempurna. Punya anak ini harus begini begitu. Enggak. Nggak jarang sempurna Kak Irma. Iya betul. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus. Kayak Bunda Dorce. Oke, Kak Irma. Sudah 1 jam sebelum ditendang sama IG Live-nya ini. Soalnya kalau 1 jam langsung di sign out sendiri. Ya.
Siap. Kita akan akhiri perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia menemani kami. Ada total 8 orang yang live sampai saat ini. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini kami belajar banyak dari Kak Irma, perjuangannya sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus. Bagaimana kami belajar tentang kami kecewa, kami kadang marah, tapi Tuhan Engkau yang selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk kami berproses kembali menjadi pribadi yang lebih baik. Malam hari ini kami berdoa untuk Kak Irma dan keluarganya. Kiranya Tuhan Engkau menyertai selalu, Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Kiranya Engkau melimpahkan segala sesuatunya Tuhan, agar Adolf juga boleh menjadi anak yang lebih baik, anak yang lebih sempurna, dan kiranya Engkau yang memberkati Adolf dalam pertumbuhannya di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri acara kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua yang menyimak pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Kak. Sorry. Aku ini jopo soalnya. Gak apa-apa. Suara Pak. Oke Kak. God bless you. Tuhan berkati semua Bapak Ibu. Ayo. Oke. Bye.